Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leonita Indah Safitri. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, hari ini Ibu ingin kalian membayangkan sesuatu. Coba kalian bayangkan kalian sedang berada di tepi pantai selatan Pulau Jawa. Angin bertiup kencang, ombaknya besar, dan suaranya misteri. Nah, dari situlah muncul sebuah cerita rakyat yang sangat terkenal di daerah Cilacap. Hari ini kita akan menyimak sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Pulau Nusa Kambangan. Meskipun Nusa Kambangan ini dikenal sebagai pulau yang digunakan untuk lembaga permasyarakatan, sebenarnya pulau ini memiliki cerita lama yang menarik untuk kita pelajari. Ibu berharap kalian dapat menyimak cerita ini dengan baik. Perhatikan alurnya, tokoh-tokohnya, serta nilai moral yang terkandung di dalam ceritanya. Setelah mendengarkan, kita akan berdiskusi dan akan menjawab beberapa pertanyaan agar kalian lebih memahami isi ceritanya. Baiklah, kita akan mendengarkan ceritanya. Selamat menyimak anak-anak. Asal-usul Pulau Nusa Kambangan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja sakti dari Jawa Timur. Dia memiliki gelar Prabu Aji Pramosa. Dia dikenal sangat berkuasa, angkuh, keras kepala, dan tidak mau tunduk pada siapapun, termasuk raja-raja dari negeri lain. Pada waktu itu, di wilayah kekuasaan Prabu Aji Pramosa di Kediri, tinggal seorang resi yang maha sakti. Resi itu bernama Resi Karno, atau dia biasa dikenal dengan Kiai Jamur. Sosoknya sangat dihormati karena ilmu dan kebaikannya. Banyak orang datang untuk meminta nasihat dan pertolongan kepadanya. Melihat hal itu, Prabu Aji Pramosa merasa khawatir. Ia menganggap Resi Karno sebagai musuhnya. Ia khawatir kalau Resi Karno akan mengancam kekuasaannya. Oleh karena itu, ia segera mengadakan rapat di istana untuk mencari jalan dan menenteramkan hatinya dengan dalih menyelamatkan kerajaan. Pada rapat itu diputuskan bahwa Resi Karno harus diusir dari wilayah kerajaan, bahkan kalau bisa dia harus dibunuh. Berita tentang pengusiran dan pembunuhan tersebut telah didengar oleh Resi Karno. Mengetahui bahaya tersebut, Resi Karno memilih untuk pergi dari kerajaan. Sang resi meninggalkan kerajaan dengan perasaan sedih, benci, dan dendam kepada Prabu Aji Pramosa. Ia berjalan menjauhi melintasi hutan dan sungai sehingga dia tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Di sana ia menemukan sebuah gua yang sunyi dan dia memutuskan untuk bertapa untuk menjauhi pertikaian masyarakat. Namun, Prabu Aji Pramosa tidak terima. Ia mengirim pasukan untuk mencari Resi Karno. Pasukan itu akhirnya menemukan Resi Karno yang sedang bertapa di dalam gua. Tanpa kompromi,
Prabu Aji Pramusa segera menghujamkan senjatanya di ketubuh Resi yang sedang bertapa. Begitu tubuh Resi Karna terjatuh, sebuah keanehan pun terjadi. Seketika mayatnya hilang tanpa jejak. Di saat yang bersamaan, gelombang air laut menerpa, angin bertiup kencang, dan dari samudera muncul sebuah makhluk raksasa, seekor naga laut. Laut bergejolak tinggi, gelombang tinggi menerpa pantai. Kedahsyatan gerakan naga mengakibatkan gelombang laut selatan semakin besar. Hal itu membuat penghuni laut yang berupa penyu dan kura-kura bermunculan dan terdampar di Teluk Cilacap. Namun, Prabu Aji Pramusa dapat mengatasi hal itu dengan kesaktiannya. Ia melepaskan sebuah Namun, Prabu Aji Pramusa dapat mengatasi hal itu dengan kesaktiannya. Berkat kesaktiannya. Dia mengeluarkan sebuah panah sakti, dan panah itu mengenai naga. Naga akhirnya tumbang. Setelah naga mati, muncullah wanita cantik jelita yang bernama Dewi Wasowati, yang ternyata dia adalah wujud asli naga tersebut sebelum dikutuk. Sebagai balas budi kepada raja, Dewi memberikan sebuah congkak sakti yang bernama Kembang Wijaya Kusuma. Kembang yang tak bisa hidup di tempat biasa dan dipercaya dapat menurunkan raja-raja di Pulau Jawa. Namun, sebelum Prabu sempat membawa congkak itu pergi, ia tergesa-gesa saat menyeberang ke perahu. Congkak itu terlepas dan hanyut terbawa ombak. Prabu pun pulang ke kerajaan dengan tangan hampa. Tak lama kemudian, muncul berita bahwa di atas karang di lokasi tempat kejadian muncul sebuah pohon ajaib. Pohon itu mengeluarkan kembang Wijaya Kusuma sebagai tanda bahwa karang dan gugusan tersebut sekarang menjadi pulau baru karena tempat itu telah diberi bunga sakti dari Dewi Wasowati. Pulau ini pun dinamakan Nusa Kembangan yang kemudian berkembang menjadi Nusa Kambangan. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa Nusa Kambangan bukan hanya sekedar pulau biasa. Ia dianggap sebagai tanah sakral, penuh misteri dan menjadi pengingat bagi manusia bahwa kesombongan, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap alam serta terhadap sesama memiliki konsekuensi, bahkan mengubah wujud daratan itu sendiri. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa Pulau Nusa Kambangan bukan hanya pulau biasa. Ia dianggap sebagai pulau sakral, penuh misteri, dan sebagai pengingat untuk masyarakat bahwa kesombongan, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap alam memiliki konsekuensi, bahkan mengubah daratan itu sendiri. Baiklah anak-anak, itulah tadi cerita asal-usul Pulau Nusa Kambangan. Dari cerita tersebut, kita dapat belajar bahwa kesombongan dan iri hati dapat membawa kita kepada kerugian. Sebaliknya, jika kebijaksanaan dan kepedulian adalah contoh dan perilaku yang patut kita teladani.
Semoga dengan ini dapat menambah wawasan lokal kalian dan semoga nilai moral tersebut dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini, mari kita lanjut dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian memahami alur, tokoh, dan pesan moral yang ada di dalam cerita yang telah kita dengarkan tadi. Baiklah anak-anak, pertanyaan yang pertama yaitu siapakah tokoh utama yang menjadi raja dalam cerita tersebut? A. Resi Karno. B. Prabu Aji Pramosa. C. Dewi Wasowati. D. Kiai Jamur. Pertanyaan kedua, mengapa Prabu Aji Pramosa membenci Resi Kano? A. Karena Resi Kano menyerang kerajaan. B. Karena rakyat lebih menghormati Resi Kano. C. Karena Resi Kano menolak membantu raja. D. Karena Resi Kano ingin menjadi raja. Pertanyaan ketiga, apa keputusan Prabu Aji Pramosa dalam rapat istana? A. Mengangkat Resi Karno menjadi penasihat. B. Mengirim Resi Karno ke kerajaan lain. C. Mengusir dan membunuh Resi Karno. D. Menyelamatkan Resi Karno dari bahaya. Pertanyaan keempat, kemana Resi Karno pergi setelah mengetahui rencana raja? A. Ke Gunung Lawu. B. Ke pesisir selatan Pulau Jawa. C. Ke kerajaan Majapahit. D. Ke desa tempat lahir. Pertanyaan yang kelima, apa yang terjadi ketika Prabu Aji Pramosa menyerang Resi Karno? A. Resi Karno melawan balik. B. Mayat Resi Karno lenyap tiba-tiba. C. Resi Karno berubah menjadi naga. D. Gua tersebut runtuh. Pertanyaan keenam, makhluk apa yang muncul dari laut setelah Resi Karno meninggal? A. Harimau putih. B. Burung Garuda. C. Naga laut raksasa. D. Raksasa berwajah manusia. Pertanyaan ketujuh, bagaimana Prabu Aji Pramosa mengalahkan naga laut tersebut? A. Dengan tombak emas. B. Dengan mantra dan panah sakti. C. Dengan bantuan pasukannya. D. Dengan senjata Dewi Wasowati. Pertanyaan ke-8, siapakah Dewi Wasowati dalam cerita tersebut? A. Putri dari Kerajaan Kediri. B. Penjaga Gua Resi Karno. C. Wujud asli naga setelah kutukan hilang. D. Penyihir Laut Selatan. Pertanyaan ke-9, bagaimana akhirnya pulau tersebut diberi nama Nusa Kambangan? A. Karena ditemukan banyak bunga Kamboja. B. Karena karang berubah menjadi pulau dan muncul bunga sakti. C. Karena Resi Karno menamainya. D. Karena raja menaklukkannya.
Pertanyaan yang terakhir, nilai moral utama yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa A. Keberanian akan selalu mengalahkan kejahatan. B. Kekuatan fisik lebih penting daripada kebijaksanaan. C. Kesombongan dan ketidakadilan membawa akibat buruk. D. Semua orang harus takut pada hal gaib. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Teruslah buka telinga dan hati kalian untuk setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita memiliki pelajaran yang sangat berharga. Tadi kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan untuk menguji seberapa kritis kalian dalam memahami alur, tokoh, dan pesan moral yang ada di dalam cerita rakyat asal-usul Pulau Nusa Kambangan. Semoga latihan ini membantu kalian untuk menjadi pendengar yang lebih cermat, mampu menangkap detail dan menghubungkan makna di balik setiap peristiwa. Tetaplah menjadi pendengar yang bijaksana, yang tidak hanya mengetahui jawaban, tetapi juga memahami pesan di balik cerita. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.